Shalom, damai di hati. Kita bersyukur oleh karena semua berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, penyertaan, kebaikan Tuhan, kasih-Nya yang begitu besar, selalu nyata dalam kehidupan saya dan saudara. Kita semua boleh merasakan akan indahnya persekutuan bersama-sama dengan Tuhan. Dan di dalam pelajaran kita pada saat ini, kita melanjutkan di seri buku Sekolah Sabat triwulan yang ketiga di tahun 2021 ini dengan judul besar Istirahat dalam Kristus. Nah, saat ini kita dalam pelajaran yang kedua dengan judul Gelisah dan Memberontak. Sebelum kita masuk lebih banyak membahas mengenai pelajaran yang kedua ini, saya akan menyampaikan rangkumannya saja, tapi mari saudara-saudara kita boleh pause sejenak, kita boleh berdoa dalam hati kita masing-masing sebelum dilanjutkan rekaman ataupun video ini. Kita berdoa mengundang Roh Kudus boleh memberikan kepada kita hikmat, boleh menuntun kita, membuka pikiran kita dan hati kita untuk menerima pelajaran ini, agar apa yang sama-sama kita ikuti benar-benar berasal dari Tuhan. Benar-benar Tuhan yang berbicara, menyampaikan pesan Tuhan boleh menjadi suatu hal yang bermakna dalam kehidupan saya dan saudara-saudara, sehingga ketika kita belajar, kita bisa mengerti, kita benar-benar menghidupkan apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam pelajaran ini untuk kebaikan, untuk berkat kita semua, untuk menjadi suatu tuntunan, pengharapan, kekuatan iman di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Baik, kita masuk di dalam pelajaran ini dengan ayat hafalannya tentu saja di dalam Alkitab 1 Korintus 10 ayat yang ke-11. Berbunyi, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Nah, kita berpikir, kenapa? Apa maksud dari pelajaran gelisah dan memberontak ini? Setelah kita mengikuti dan mempelajari dalam setiap harinya, apa yang bisa kita lihat secara garis besar adalah gelisah dan memberontak ini yang ditunjukkan oleh umat manusia. Yang kita pelajari adalah pada zaman bangsa Israel dan kehidupan manusia zaman now atau saat sekarang ini. Anak-anak, orang tua, orang muda, siapa saja tidak terlepas. Bagi kita semua yang hidup, pelajaran-pelajaran yang sangat bermakna yang bisa kita tarik, yang bisa kita selalu ingat dalam kehidupan kita, supaya ini menjadi satu pegangan di saat kita menjalani setiap aspek kehidupan kita, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam setiap kegiatan kita. Kita benar-benar bisa merenungkan bagaimana perasaan yang gelisah, memberontak itu sangat menghancurkan, sangat memberikan dampak yang negatif di dalam kehidupan kita apabila kita masih mau mengikuti pemikiran kita sendiri dengan segala ketakutan, dengan segala kekhawatiran, dengan segala rasa gelisah, dan menyebabkan kita bisa berontak sama seperti bangsa Israel, sehingga melunturkan, menghancurkan atau bahkan menghilangkan iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Gantinya kita harus menurut, tapi malah kita memberontak. Nah, ini yang akan kita pelajari. Bagaimana kehidupan bangsa Israel direfleksikan, pelajaran-pelajaran apa saja yang bisa kita tarik, yang bisa kita mengerti, dan kita akan melakukan apa yang menjadi petunjuk Tuhan dalam kehidupan kita semua. Sesungguhnya kita sudah melihat dan mengerti bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang menjadi umat pilihan Tuhan. Bangsa yang dikhususkan Tuhan untuk dituntun menerima akan tanah perjanjian tersebut. Namun apa yang mereka alami, apa yang mereka saksikan di dalam kehidupan perjalanan mereka semenjak keluar, itu benar-benar dipenuhi dengan kuasa atau tuntunan rahmat Tuhan, berkat Tuhan yang begitu besar, ya.
bagaimana kebaikan dari Tuhan sendiri berbicara melalui hamba-hamba Tuhan, melalui Musa, pemimpin-pemimpin, dan menuntun supaya bangsa Israel ini tetap berada di dalam satu tujuan, masuk ke tanah perjanjian. Ketika sudah mau masuk, berulang terjadi lagi ya suatu keadaan yang dikatakan mengeluh. Ya, kita sudah mengerti. Namun kalau bahasa dalam pelajaran kita ini kegelisahan, gelisah ya. Mereka menginginkan makanan yang dulu pernah mereka nikmati di tanah Mesir. Mereka menginginkan makanan-makanan, kalau dikatakan menginginkan daging, semangka, mentimun, bawang prei, dan lain-lain. Begitu banyak ini dicatatkan dalam buku Bilangan pasal 11 ya. Dan mereka merasa bahwa seperti mereka ini kekurangan dengan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Mungkin kurang gizi, atau tubuh mereka berasa tidak seperti dulu ya, ketika mereka berada di Mesir. Di Mesir mereka dipuaskan dengan makanan-makanan yang mereka suka. Saat ini mereka menginginkan hal-hal tersebut ya. Dan mereka menjadi tidak puas terhadap apa yang sudah Tuhan berikan, sudah Tuhan tunjukkan kepada mereka. Mana burung puyuh, luar biasa berkat-berkat Tuhan yang ditunjukkan ya. Dan kita bisa melihat bahwa bagaimana Tuhan merespon, bagaimana Tuhan mengerti akan keluhan atau rasa kegelisahan ini. Ini sangat menarik. Dan Allah, dikatakan sini, Allah tidak tuli dengan kebutuhan kita ketika kita merasa gelisah. Tuhan mendengarkan bangsa Israel, Tuhan mengerti akan kebutuhan mereka pada saat itu. Namun, ya, yang diinginkan oleh bangsa Israel pada saat itu sebenarnya bukan hanya makanan-makanan itu saja. Itu hanya wujud dari kegelisahan yang menuntun kepada pemberontakan mereka. Nah, nanti kita akan melihat lebih banyak lagi ya. Namun yang sebenarnya mereka yang menjadi akar ataupun penyebab dari kegelisahan yang timbul ini adalah memberontak terhadap pimpinan Tuhan, meragukan, mengeluh terhadap apa yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan. Dalam pelajaran ini, di bagian akhir kita akan melihat bagaimana iman itu akan bertolak belakang dengan rasa praduga, akan bertolak belakang dengan keraguan-raguan. Nah, kalau kita beriman, kita tidak akan ragu. Kalau kita beriman, kita akan memiliki kepercayaan kepada otoritas Tuhan, kepada apa yang Tuhan akan tunjukkan dalam kehidupan kita. Bangsa Israel pada saat itu gelisah dan memberontak oleh karena mereka tidak percaya. Mereka kurang atau bahkan menghilangkan iman berdasarkan apa yang sudah mereka jalani sampai dengan saat itu. Ya, mereka mau mengikuti keinginan mereka sendiri. Dan ini sangat mengecewakan, sangat mendukakan Tuhan. Mereka telah melupakan bagaimana pemeliharaan Tuhan. Mereka telah melihat begitu banyak sekali mujizat dan apa yang Tuhan sudah tunjukkan, tiang awan, tiang api, bagaimana laut terbelah, dengan begitu banyak mujizat lagi yang lain. Mereka gantinya mengingat kembali akan berkat yang Tuhan berikan. Mereka malah memfokuskan kepada bagaimana ketidakpercayaan mereka, bagaimana ketidakpuasan mereka terhadap pimpinan dan penyertaan Tuhan. Nah, ini berlanjut ya, dalam kegelisahan dan pemberontakan ini ternyata bukan hanya sebagian orang saja, satu atau dua orang, tapi sama seperti saat ini ya, pandemi yang begitu berbahaya itu menular kepada siapa? Pemberontakan Miriam dan Harun kepada, sebenarnya ditujukan juga kepada Tuhan. Walaupun mereka memakai seperti kedok ya, seperti alasan mereka memberontak kepada, seakan-akan memberontak kepada Musa. Nah, inilah yang sebenarnya berbahaya apabila
rasa kegelisahan itu menyebabkan pemberontakan. Namun dasarnya ini bisa dikatakan satu paket lengkap ya. Ketidakpercayaan kepada Tuhan, meragukan otoritas kepemimpinan Tuhan, meragukan kuasa Tuhan yang sudah dinyatakan berkali-kali di dalam kehidupan bangsa Israel, itu menular dan sangat berbahaya apabila paket lengkap ini, rasa gelisah, ketidakpercayaan, pemberontakan, itu berjangkit ya, sama seperti pandemi ini ya. Kita bisa terkena pandemi penyakit ataupun dari virus COVID-19 yang sangat berbahaya dengan varian-varian yang ada, sangat cepat menular. Begitupun dengan paket lengkap yang kita pelajari dalam pelajaran yang kedua ini. Rasa gelisah yang ditunjukkan di dalam pemberontakan didasari oleh ketidakpercayaan, didasari oleh rasa meragukan akan kuasa Tuhan, akan otoritas Tuhan. Hilang iman dan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Nah, Musa sudah melewati. Musa mengetahui ya bagaimana umat-umat atau bangsa Israel yang dipimpinnya ini. Musa dikatakan sebagai seorang pemimpin, dia telah belajar bagaimana satu hal yang pasti, yaitu ketergantungan kepada Tuhan, penyerahan yang penuh kepada Tuhan. Itulah yang memberikan kekuatan. Itulah satu-satunya yang menunjukkan bahwa kita bisa merasakan bagaimana kuasa setan ataupun keraguan-raguan yang sering timbul dalam kehidupan, dalam hati dan pikiran kita, namun itu bisa dilawan dengan ketergantungan kepada Tuhan. Allah menginginkan sikap yang penuh penyerahan. Bahkan dikatakan dalam pelajaran ini, Musa mau untuk berdoa sebagai doa perantaraan supaya Tuhan boleh mengampuni Miriam dan Harun. Pemberontakan yang ditunjukkan oleh Miriam dan Harun seharusnya mereka mendapatkan hukuman yang sangat berat, tapi Musa oleh karena rasa kasihan, oleh karena dia mempunyai tanggung jawab, dia sangat dekat dengan Tuhan sebagai pemimpin utama mereka, dia berdoa untuk Miriam dan Harun. Walaupun dihukum dengan penyakit kusta kepada Miriam, begitupun rasa tekanan batin ya kepada Harun, walaupun dia tidak dihukum langsung, namun dia tertekan secara pemikiran, hati dan perasaannya dia, karena dia bersama-sama dengan Miriam melakukan pemberontakan. Dia tertekan oleh karena Miriam yang dihukum, dia tidak dihukum, tapi dia rasa sangat sakit, sangat terpengaruh dengan hukuman yang dilimpahkan kepada Miriam. Musa berdoa, teladan yang bisa kita ambil di awal dari pelajaran yang kedua ini, doa pengantaraan. Ya, Musa mau berdoa untuk Miriam dan Harun, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni dosa ataupun keluhan-keluhan ataupun hal-hal yang ditunjukkan yang tidak berkenan. Luar biasa apa yang dilakukan oleh Musa pada saat membawakan doa pengantaraan untuk Miriam dan Harun. Nah, bagaimana kegelisahan yang menyebabkan pemberontakan itu menuntun kepada kematian? Satu keadaan yang pasti bahwa ketika hati kita gelisah, ketika perasaan berkecamuk, ketika menghadapi begitu banyak tantangan, ketika menghadapi begitu banyak tekanan, pergumulan dalam kehidupan, kita pun merasakan pencobaan itu sangat berat, dan sepertinya kita sangat bergumul di dalam hati dan pikiran kita untuk bisa menerima atau menghidupkan iman, kepercayaan kita kepada Tuhan. Suatu kegelisahan yang bagaimanapun tidak hanya mempengaruhi emosi kita. Kita perlu untuk, ini yang pelajaran yang sangat penting di dalam 1 triwulan ini, kembali diingatkan dalam pelajaran yang kedua. Bagaimana istirahat mampu untuk
menghilangkan rasa kegelisahan. Istirahat yang dilakukan bukan istirahat tanpa pengharapan ya. Kita beristirahat dalam hal ini supaya kita menggunakan waktu istirahat itu untuk lebih berserah lagi kepada Tuhan. Lebih mendekatkan diri kita, mendekatkan hubungan kita dengan Tuhan. Beristirahat dalam hal ini bergantung, berserah sepenuhnya kepada Tuhan supaya kita tidak merasakan gelisah yang menuntun kepada pemberontakan. Bahkan di dalam pelajaran yang kita lihat bersama-sama, pemberontakan itu menuntun kepada kematian. Sudah berada di perbatasan, 12 pengintai diutus untuk melihat tanah yang dijanjikan itu, untuk mengelilingi daerah wilayah-wilayah yang nantinya akan menjadi bagian. Sudah disampaikan, inilah tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah yang akan dinikmati oleh bangsa yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Namun apa yang terjadi? Kembali pemberontakan itu yang sudah menular. Ya, kita melihat bagaimana mereka gelisah dengan keadaan yang mereka lihat, melupakan janji Tuhan bahwa itu sebenarnya sudah dijanjikan, namun alih-alih mereka menunjukkan pemberontakan. Dari 12 pengintai, 10 pengintai mengatakan tidak bisa mereka masuk, mau dengan cara apapun. Nah, ini meragukan otoritas Tuhan, meragukan akan kuasa Tuhan, memberontak terhadap kepercayaan bahwa Tuhan yang sudah menuntun mereka, bahwa Tuhan yang sudah menjanjikan tanah itu untuk mereka diami. Allah sendiri turun tangan ya, ketika melihat pemberontakan bangsa yang begitu besar. Tuhan berkata ya kepada Musa bahwa Dia akan menghapuskan atau Dia akan melenyapkan bangsa Israel pada saat itu. Bahkan disampaikan di dalam, kita bisa lihat di dalam buku Bilangan pasal 14, Tuhan menyampaikan kepada Musa bahwa kamu akan kubuatkan atau kuberikan bangsa yang baru, kamu boleh pimpin bangsa yang lebih kuat. Biarkanlah ini bangsa ini mati, karena sudah begitu keji, sudah begitu jahat pemberontakan bangsa Israel pada saat itu. Berulang-ulang ini terjadi. Namun kembali di dalam kehidupan Musa, di dalam apa yang sudah dia alami. Sebelumnya dia menjadi pengantara supaya Tuhan menghapuskan dosa ataupun kesalahan dari Miriam dan Harun. Saat ini ketika melihat bagaimana murka Tuhan akan dinyatakan, kembali Musa menuturkan permohonannya. Dengan sungguh-sungguh dia berdoa, menyampaikan doa perantaraan, intercessory prayer, yang juga dilambangkan di dalam Yohanes pasal 17 ketika Yesus berdoa untuk meminta kekuatan dari Bapa kepada Yesus, maupun meminta supaya murid-murid menjadi satu. Yesus berdoa untuk murid-muridnya, dan bahkan Yesus berdoa untuk semua orang percaya. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 26, kita bisa lihat bagaimana apa yang ditunjukkan oleh Musa, berdoa untuk bangsanya, berdoa supaya Tuhan boleh menaruh belas kasihan, Tuhan boleh memberikan rahmat dan kuasa kasih-Nya supaya bangsa Israel ini tidak dihukum mati. Namun ada konsekuensi yang kita pelajari di dalam pemberontakan, di dalam hal yang melakukan hal yang sangat keji di mata Tuhan. Ada konsekuensi yang diterima, bahwa generasi yang memberontak tidak akan mendapat bagian, tidak akan menerima bagian di dalam tanah yang sudah Tuhan janjikan, yaitu tanah Kanaan, tanah perjanjian tersebut. Kenapa? Bagaimana mungkin ya orang bisa masuk di tanah yang dijanjikan, tanah yang sudah dikhususkan oleh Tuhan, tanah itu, tanah Kanaan, kalau mereka tidak bisa mempercayai, kalau mereka tidak bisa berserah dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Suatu konsekuensi yang harus dibayar dengan keadaan yang sangat menderita. Tidak bisa menerima tanah perjanjian tersebut. Kedengarannya sangat menyakitkan, tapi itulah yang harus diterima oleh bangsa Israel menghadapi
akan rasa gelisah, rasa pemberontakan, rasa ketidakpercayaan mereka kepada pimpinan Tuhan. Bagian yang terakhir dari gelisah dan memberontak ini adalah aplikasi, yaitu mengenai iman dan praduga atau kekhawatiran, ketakutan, keraguan. Ya, kita bisa melihat bagaimana ketika iman kita hidupkan, kita lakukan, menunjukkan buah kepercayaan kita kepada janji-janji Tuhan menurut sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, ini akan sangat bertentangan dengan rasa gelisah, rasa kekhawatiran, dan juga keraguan-raguan yang itu bisa menuntun kepada pemberontakan dan kematian. Apa yang sudah kita pelajari, ya, komitmen yang setengah hati. Bahkan dikatakan apabila kita cuma setengah hati, kita tidak sungguh-sungguh, tidak sepenuhnya bergantung, berkomitmen kepada Tuhan, itu sama saja akan memberikan kesempatan kepada pikiran kita, kepada pilihan-pilihan kita untuk menuntun kepada praduga, menuntun kepada rasa tidak percaya kepada Tuhan. Ya, ini sangat bertentangan. Sama seperti yang terjadi oleh bangsa Israel yang dulu. Namun pada saat ini ya, kalau bangsa Israel dulu kelihatan mungkin begitu sangat nyata pemberontakan mereka, seperti begitu real ya pemberontakan yang tunjukkan. Bagaimana dengan pemberontakan pada umat zaman now, pada manusia-manusia zaman ini? Dikatakan dalam buku adalah rasa tidak puas. Mungkin kita lebih mengutamakan pilihan-pilihan dan pemikiran kita sendiri. Cinta diri, ya, rasa tidak percaya kepada Tuhan ditunjukkan di dalam kurangnya hubungan kita dengan Tuhan, kurangnya kualitas hubungan antara iman kita yang seharusnya kita hidupkan. Kita lebih memilih untuk menggunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada hal-hal yang menjadi pilihan-pilihan pribadi kita masing-masing. Di sini ada banyak sekali bisa dibaca dan mungkin bisa kita diskusikan sama-sama nanti hal-hal apa saja. Namun lebih banyak menekankan kepada bagaimana praduga itu bisa menuntun kepada kematian. Praduga ini seperti rasa takut, ya. Karena kita takut akan sesuatu, kita membuat keputusan yang kemudian kita sesali. Rasa keraguan-raguan. Dan mana yang akan kita pilih? Apakah kita memilih untuk menghidupkan iman kita? Apakah kita memilih untuk hidup dalam rasa ketakutan? Ataukah kita mau hidup di dalam iman, di dalam penurutan kita kepada kehendak-kehendak Tuhan? Bagian yang terakhir sebagai rangkuman dari seluruh pelajaran ini adalah hanya orang yang mempunyai iman yang sejati sajalah yang selamat dari praduga. Sebab praduga itulah pemalsuan setan akan iman. Iman menuntut janji-janji Allah serta mengeluarkan buah-buah dalam penurutan. Mari saudara-saudaraku, di dalam kehidupan kita, apa saja yang menjadi tugas tanggung jawab kita, apa saja yang kita kerjakan di dalam perbuatan-perbuatan kita. Benar, suatu pengalaman yang nyata ditunjukkan oleh bangsa Israel yang tidak percaya, yang gelisah dan memberontak kepada Tuhan, harus menerima konsekuensi. Kita hidup tidak jauh berbeda dengan situasi-situasi yang kita alami pada saat ini. Kita harus diperhadapkan kepada pilihan-pilihan. Kita harus membuat keputusan-keputusan penting. Mari kita berkomitmen untuk menumbuhkan iman kita, menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, menunjukkan perbuatan-perbuatan yang selaras dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, yang sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan, yang sesuai apa dengan yang Tuhan minta untuk kita perbuat. Kita mengerti bahwa kuasa dari Tuhan akan menjadi bagian kita.
Roh Kudus akan selalu menuntun, memberikan hikmat di saat kita mau senantiasa berpegang sepenuhnya kepada janji-janji Tuhan, kepada penurutan kita kepada Tuhan. Hilangkan rasa gelisah, hilangkan rasa memberontak, hilangkan rasa ketidakpercayaan. Mari kita bersama-sama mendapatkan kekuatan yang sejati dari surga. Hidup di dalam berkat yang Tuhan sudah janjikan, berkat yang Tuhan sudah siapkan untuk kita semua nikmati di dalam iman kita, di dalam penurutan kita kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan bersama-sama dengan kita.